Saya sudah kelihatan semua ya. Kelihatan ya? Ada siapa? Pak Rusli, kelihatan ya? Oke. Jadi kalau Bapak-Bapak nanti mau merancang konstruksi, tolong saya dibantu bahwa Bapak tolong copy mulai dari Marpol, kalau perlu NCPS, kemudian Solas, termasuk kelas, nanti Bapak copy semua dari website atau portal atau dari manapun, minimal ada kelas, ada Marpol, NCPS, dan Solas. Itu yang jadi pegangan kita sama-sama untuk kita mau mulai menghitung konstruksi kapal. Oke, yang lain di luar ini, kalau nanti Bapak Ibu bisa copy tentang standar, misalnya mau pakai SNI, mau pakai DIN Jerman, atau mau pakai Japan Standard Industry gitu. Nah, itu silakan di copy. Nah, itu ada standarnya tuh, ada ada standar-standar material atau pelat atau apapun yang digunakan di dalam pembangunan kapal. Oke, misalnya kalau nanti saya mulai misalnya Marpol. Nah, Marpol ini misalnya saya buka yang ini yang terakhir nanti cek. Mungkin di Pak itu ada. Nanti di sini akan ada ketentuan-ketentuan terutama kalau yang akan mendesain kapal yang terkait dengan barang berbahaya. Apakah dia harmful dan seterusnya. Umumnya ini misalnya kapal tanker, kapal kapal crude oil gitu misalnya. Nah, ini banyak nanti akan bertemu dengan aturan main di Marpol. Cari aja di internet banyak kok ini. Itu ya. Nah, ini nanti akan misalnya kalau saya ketik di sini, sebentar. Saya lihat di sini dia itu Ctrl F, misalnya tanker, saya cari nih. Kelihatan kan yang saya ketik tanker ya? Oke, kalau tanker misalnya ini, dia terkena aturan mainnya ini aja apa aja. Misalnya di chapter 4, requirement for the cargo areas for oil tanker. Dia minta segregated ballast tank, artinya tangki balas yang terpisah dari eh, apa namanya dari tangki muat dan tangki lain. Dia harus terpisah nih. Aturan main dari Marpol. Kemudian double hull dan double bottom diatur untuk tanker sejak tahun 96. Nah, aturan-aturan seperti ini tolong Bapak Ibu mengerti untuk setiap jenis kapal. Bapak kan jenis kapalnya hanya satu gitu ya. Nah, nanti diatur nih. Nah, memang yang kayak misalnya control of discharge of oil gitu, kita tidak masuk di perkuliahan. Tapi untuk yang ini nanti harus kelihatan nih di construction nih, di bab 4. Oke? Dan seterusnya. Kalau intact stability nanti di kuliah stability aja. Subdivision and damage stability sebenarnya waktu ngitung waktu ngitung sistem perlengkapan kapal kita sudah subdivisionnya sudah dengan pembagian sekat. Damage stability ini keluarnya nanti di mata kuliah stabilitas kapal. Sloop tank itu wajib di tanker. Itu sekitar 3% dari total ruang muat yang harus disediakan sloop tank yang fungsinya salah satunya nanti adalah penampungan air atau bahan hasil cucian tangki sebelum dibuang keluar di treatment kemudian baru dibuang keluar. Oke, Bapak Ibu tolong ini di copy nanti ya, di download ya. Cari di sana ya. Oke. Halo? Siap, oke ya. Baik. Ini Izin kurang terdengar, Pak. Masih ya, azan. kurang kedengar. Iya, ada azan, Pak. Oh, oke. Mau diulang atau gimana?
Izin mohon diulang. Oh, siap. Oke. Baik. Jadi gini, nanti Bapak Ibu, misalnya saya butuh aturan main untuk konstruksi itu minimal tuh ada kelas. Oke, kelasnya nanti bisa GL, bisa KI, bisa NG, apapun yang Bapak Ibu mau memakai kelas tersebut untuk kapal rancangan. Kedua, tolong marpol diambil sebagai dasar, terutama khususnya untuk kapal-kapal yang bermuatan yang bisa merusak lingkungan. Contohnya adalah tanker. Kemudian NCPS ambillah. Ini sebagai salah satu dasar. Kemudian SOLAS. Minimal 4 ini yang dipakai. Ini tinggal copy dari ini, dari mana? Dari internet banyak nih. Saya ambil contoh kasus adalah misalnya Marpol. Nah, Marpol kalau saya cek, misalnya kapal tanker, ini kelihatan di sini Bu Lina ya. Masih kedengaran azan di sana? Sudah enggak? Masih Pak kedengar. Terganggu nggak suara saya? Jelas atau tidak? Atau saya break dulu sebentar? Izin break sebentar Pak, mungkin. Oke, baik. Kalau gitu saya break 2-3 menit ya. Mohon maaf Baik. Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak. Siap-siap. Baik. Oke, baik. Mungkin sudah selesai. Jadi tadi saya itu minta ada kelas, kopinya, rules-nya dari kelas, mau pakai LR, pakai NAN. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, peraturan lain seperti Marpol, Maritime Pollution, Code itu ya. Terus kemudian ada SOLAS, kemudian ada NCPS untuk aturan kapal domestik, itu di copy aja. Itu semuanya ada di internet. Silakan dicek. Gitu. Nah, ini sebagai dasar untuk kita melaksanakan perhitungan. Sebenarnya tidak hanya di konstruksi, mulai dari gambar GA juga kemarin kita sudah introduce yang ini. Nah, ini sekarang saya mau memperkuat bahwa ketika menghitung konstruksi, ini harus sudah di tangan semua nih. Apa yang menjadi standar. Kemudian kalau Bapak butuh buku misalnya, apa namanya, Introduction to Naval Architect, kemudian ada apa namanya, kalau saya buka di sini misalnya kalau di konstruksi, ini di buku-buku gitu ya. Ini ada buku misalnya saya cari di sini construction. Nah, di sini ada nanti nih. Silakan Bapak yang suka yang mana bukunya. Nah, ini buat konstruksi pada kapal. Oke. Kalau Bapak nanti pakai aluminium berarti ada vessel arose dari ini. Kalau Bapak mau menghitung vibration di kapal bisa dengan segala macam teori-teori yang ada. Kemudian ini ada analysis and design marine structure. Oke, ada basic ship theory dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti
mencari apa yang dibutuhkan. Tapi minimal tadi Bapak Ibu harus punya dan di tangan. Saya harapkan itu terjadi biar nanti kita satu frekuensi. Nah, kalau saya buka Marpol ini tadi, kalau saya lihat khusus untuk misalnya untuk kargo, apa namanya tanker. Nah, tanker itu untuk construction ya, misalnya minta segregated ballast tank. Ini aturan yang bukan terbaru, cuma yang belakangan diterapkan oleh IMO